والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah musalla al muhajirin, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah. Mari bersama mengawali ta'lim malam ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya Musalla al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rizki halal barakah. Kita juga doakan apabila ada di antara jamaah kita, keluarga kita atau tetangga kita yang tinggal di perumahan Pilia ini yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini atau saat ini kita sudah berada di hari yang ke-8 bulan Dzulhijjah, atau hari ke-8 ini disebut dengan hari Tarwiyah karena pergantian atau sistem penanggalan Hijriyah itu diawali dari terbenamnya matahari. Berbeda dengan Masehi. Kalau Masehi kan tengah malam ya, jam 00. Kalau Hijriyah itu ketika tadi azan maghrib kita sudah masuk hari Tarwiyah. Kemudian lusa Arafah, kemudian insyaallah hari Rebunya Dzulhijjah atau Idul Adha. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dimuat atau dicatat oleh Imam An-Nawawi dalam karyanya Riyadhus Shalihin. Rasulullah sampaikan, "Ma min ayyamin al-amalus salih." Tidaklah hari amalan atau amal soleh ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Amal yang dilakukan di hari-hari ini. Maksudnya hari-hari ini itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Syekh Utsman Al-Haubawi dalam karyanya beliau mengatakan bahwa Allah itu mengistimewakan 3 macam 10 hari dari 3 bulan yang berbeda. Yang paling tertinggi levelnya yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari yang kedua itu 10 hari pertama ada di bulan Dzulhijjah sekarang ini, dari hari Senin pekan lalu sampai nanti hari Rebu. Kemudian yang ketiga 10 hari yang dipilih oleh Allah itu 10 hari pertama di bulan Muharram, bulan depan. Lah di hari ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Hari ini itu maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana kalau dibanding dengan jihad di jalan Allah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalik. Kecuali orang yang berjuang di jalan Allah dengan membawa jiwanya, membawa hartanya, dan ia tidak kembali dengan membawa itu lagi, artinya gugur syahid di jalan Allah. Jadi yang mengungguli istimewanya amalan yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini hanya gugur di jalan Allah. Sekarang kita yang tinggal di sini itu tidak tempatnya untuk jihad mengangkat senjata. Mungkin kalau saudara kita yang di Palestina, ya. Kalau kita di sini, enggak. Jihad kita ya tiap pagi berangkat, tugas, bekerja, mencari rezeki yang halal, lah itu jihad kita. Lah, kemudian wazada al-Imam Abu Dawud, Imam Abu Dawud menambahkan, fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah ketika kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini at-tahlil, membaca kalimah la ilaha illallah. Kalau dibaca ulang-ulang dalam bahasa kita disebutnya tahlilan. Cuman kalau orang seberang sono nggak boleh. Tahlilan katanya bid'ah. Yo, biarin orang seberang sono. Lah, kalau dalam hadis ini ditambahkan oleh Imam Abu Dawud untuk memperbanyak kalimat thayyibah, kalimat zikir la ilaha illallah, karena afdhalu dzikri, zikir yang paling baik yaitu menyebut kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa takbir wa zikrillah taala, memperbanyak membaca takbir, apalagi nanti pas hari raya Idul Adha diperpanjang sampai hari tasyrik. Bahkan dalam satu riwayat sunnahnya takbir itu pada hari Arafah, berarti hari Selasa. Tapi yang disepakati memang pas hari rayanya. Kemudian diperpanjang sampai 11, 12, 13. Berarti kalau tahun ini hari rayanya nanti hari Rebo, takbir masih disunahkan masih tetap disunahkan di hari 11, berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau selesai sholat biasa kita membaca astaghfirullahaladzim dan lain-lain, maka di hari itu sunnahnya membaca takbir selesai sholat maktubah atau sholat fardu. Nanti terakhir itu hari Sabtu sholat asarnya, dan itu pertanda terakhir diperbolehkannya memotong hewan kurban. Umpama di Al-Muhajirin ini yang nganterin kurban kok melimpah ruah, panitianya sampai pusing kalau dipotong hari Rebo nggak kelar, sementara Kamis, Jumat udah masuk kerja lagi, boleh dipotong hari Sabtu. Itu hari terakhir diperbolehkannya atau masa perpanjangan waktu memotong hewan kurban masih disebut dengan kurban. Kalau dipotong setelah hari raya tasyrik, artinya nanti motongnya misalnya malam minggu sekalian buat nyate malam minggu, disisain kambing 2 apa berapa gitu ya, itu udah bukan korban lagi. Atau mungkin motongnya malam takbir, sekalianlah buat takbir, buat melek-melek, biar yang melek ini begadang kuat, daripada besok dipotong bareng-bareng nggak cukup waktunya, nggak cukup tenaganya, nyicil, potong duluan buat nyate sambil jagain sapi, yaitu bukan kurban. Tapi kalau seandainya ada itu
pilih atau ambil kambing yang statusnya bukan kambing kurban. Dan itu sudah saya praktekkan tahun kemarin di masjid saya, Pak. Itu ada salah satu warga yang nganterin, dia bilangnya, Pak, ini saya nganterin tapi bukan kurban. Nah terus apa? Akikah. Oh ya udah. Tapi izin nanti dipotong malam takbir boleh nggak? Boleh Pak, mau dipotong kapan ya? Alhamdulillah. Jadi sambil malam takbir, kok seingat saya itu ada nobar bola apa gitu. Wong di samping masjid itu dipasangin layar sambil ngolah kambing yang kambing akikah itu. Loh akhirnya yo melek begadang sampai ini giliran pas mau sholat id malah pasti pada merem. Bahaya itu. Nah, itu termasuk amal soleh yang hendaknya kita maksimalkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya juga besok hari Senin, selain sunnah puasa Senin, juga puasa tarwiyah. Dan seandainya ada di antara bapak ini yang masih punya utang puasa, maka niatkan kodok saja. Maka Seninnya dapat, tarwiyahnya dapat. Kayak iklan sampo 3 in 1. Jadi niatnya satu, kodok, tapi karena dilaksanakan di hari Senin, maka puasa Seninnya dapat. Kemudian karena kebetulan hari tarwiyah, maka tarwiyahnya pun dapat. Berarti kan satu niat untuk 3 puasa. Dalam kaidah fikih diperbolehkan kita melakukan beberapa macam ibadah yang teknis pelaksanaannya sama, hanya diniatkan satu niat yang level ibadah itu tertinggi. Lah, dari ketiga macam ibadah ini, tarwiyah, Senin, qadha, maka yang levelnya tertinggi adalah qadha. Maka niatin qadha, Seninnya dapat, tarwiyahnya dapat. Sama kayak begini, Pak. Misalnya Bapak mau berjamaah masuk ke sini. Itu kalau mau dilaksanakan komplit kan ada sholat namanya syukur wudhu, ada namanya tahiyatul masjid. Lah ini musola, tahiyatul musola ada. Ini kan statusnya musola ya, bukan masjid ya. Lah masjid sama musola bedanya apa? Itu hanya kekayaan bahasa Indonesia, Pak. Bahkan di kampung saya nggak ada musola ya, Pak. Adanya langgar. Saya tahu musola ke Jakarta ini. Kalau orang Sumatera apa surau ya? Surau apa tajuk apa? Tajuk ya? Iya. Surau. Kalau di luar, Pak, kita kalau misalnya lagi umroh atau ke jalan kemana, nyari musola ya nggak nemu, Pak. Adanya masjid, tapi masjid ghairu jami. Masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Kalau yang di Pilihan 1 dipakai Jumat ya? Apa Nurul Huda apa itu? Dipakai kan? Enggak juga? Oh ya berarti ya sama ini statusnya ya. Berarti kalau Jumatan orang sini kemana? Oh sana ya? Ada ya sana ya. Nah, lah yang dipakai buat Jumat itu namanya masjid jami. Kalau ini namanya ghairu jami. Kalau masjid di perumahan saya itu statusnya enggak jelas, Pak. Dibilang jami, ya enggak. Dibilang ghairu jami, ya enggak. Wong kadang-kadang kalau tanggal merah, kan orang-orang pada libur nih, Pak. Ngusulin ngadain Jumatan. Tapi ntar kalau tanggalnya hitam, Jumatannya libur. Lah ya bener ya, Pak. Ini kalau tanggal merah nih, kayak kemarin itu pas bertepatan hari buruh ya. Saat awal Mei loh, kan hari buruh tuh, ngadain Jumatan. Mana masjidnya enggak jelas itu. Masjid jami apa ghairu jami. Diatain Jumatan langsung terus reguler, orangnya nggak ada. Tapi kalau pas libur pada di rumah semua minta ngadain Jumatan. Kalau Jumatan ke HM kejauhan, ya wis lah. Masjid status nggak jelas. Di perumahan saya loh, Pak, seberang kali itu. Film Mahkota Indah, itu masjid nggak jelas. Dibilang masjid ya masjid sih masjid, cuman status jami dan ghairu jami enggak iyas. Kalau kata anak saya enggak iyas. Wong Jumat kemarin di sini Jumatan enggak, Pak? Enggak ada. Kok kemarin ada, kok sekarang enggak ada? Libur, tanggalannya hitam. Ya wis. Umpama Bapak masuk syukur wudu, kemudian tahiyatul masjid, ini walaupun statusnya musola namanya sama, masjid hukumnya sama. Wong
memenuhi standar menjadi masjid itu kalau di situ diadakan 5 waktu secara reguler berjamaah. Di sini ada kan ya? Iya kan dua asar maghrib subuh apa maghrib tok enggak ya? Komplit. Oh, berarti memang udah memenuhi syarat menjadi masjid. Dan ini tanah yang bukan milik perorangan dan memang di apa kalau bahasa sini apa namanya ya? Fasum apa sih? Fasilitas sosial ya. Bukan tanah milik pribadi. Kalaupun milik pribadi udah statusnya diwakafkan, kemudian di situ dilaksanakan 5 waktu berjamaah, itu udah masuk standar menjadi masjid. Bukan luasnya bangunan, Mbak. Kalau masyarakat kita kadang wah udah gede ini layak jadi masjid, belum tentu. Di pesantren-pesantren itu musolanya gede-gede, Pak. Mungkin bisa 5 kali lipat ini, bahkan 10 kali lipat. Tapi tidak dipakai Jumatan. Ya statusnya tadi ghairu jami. Umpama dhuhur wudu, kemudian tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh umpama. Nanti mau sholat subuh. Maka niatkan satu qobliyah subuh, maka syukur wudu dapat, tahiyatul masjid dapat. Umpama Bapak mau Jumatan. Kalau Jumatan memang qobliyah Jumat itu terjadi khilafiyah, Pak. Hadisnya juga dipertentangkan. Maka seandainya masuk, ya niatkannya ya tahiyatul masjid. Kecuali kalau kita masuknya sudah selesai adzan ya. Salat qobliyah Jumat kan selesai adzan ya. Yang adzan 2 loh. Ya. Maka niatkan yang levelnya tertinggi. Yang level tertinggi tentu qobliyah, kemudian tahiyatul masjid, kemudian syukur wudu. 3 sholat bisa dilakukan dalam 1 sholat. Niatnya cukup 1 saja, yaitu niat qobliyah. Kalau nanti misalnya nanti subuh loh, Bapak datang ke sini niatkan qobliyah, maka tahiyatul masjid dapat, kemudian syukur wudu juga dapat. Tapi kalau mau melakukan 3-tiganya, ya monggo. Dapat syukur wudu pertama, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung tahiyatul masjid, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung qobliyah subuh umpama, ya monggo. Tapi kalau mau 1, ya boleh, sama. Statusnya sama. Termasuk besok seandainya kita ada utang puasa, kemudian Senin, kebetulan besok hari Senin dan tarwiyah, maka niatkan 1, insya Allah yang lain bisa. Dan niat gak harus pakai Arab, Pak. Kita bukan orang Arab. Umpama ngapalin dari sekarang sampai sahur gak apal-apal. Nah, itu so mau apa ya? Buka lagi tulisannya, lewis gampang. Saya niat puasa tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala, beres. Kalau kodok yuk, saya niat puasa kodok Ramadan tahun 88. Umpama dulu waktu masih muda agak bader-bader dikit ya Pak Jion. Yang sekolah buku 1 dilipat di sini kan, sepatu diinjek. Ya Pak Guru ya. Dari rumah sama bapak, mak puasa. Begitu nyampe sekolahan, rokok sebatang rame-rame. Dulu mama niat saya kodok puasa tahun berapa gitu, maka Seninnya dapat, tarwiyahnya dapat. Lah kemudian besok lusanya hari Selasa, kalau memang tidak ada uzur, ya jangan sampai ditinggal karena statusnya sunnah muakkadah, sunnah yang levelnya tertinggi, yaitu puasa Arafah hari Selasa. Cuman memang kendalanya ini bagi panitia kurban, puasa Arafah itu berat. Apalagi matokin apa buat ngikat kambing loh. Ini alhamdulillah tenda udah dipasang ya. Ayo nyicil gawean. Lo kejadian di masjid saya tahun kemarin, Pak. Yaitu subuh ya pada niat. Wong nyatanya biasanya jamaah subuh itu orangnya ya 4L, lu lagi. Lo pas hari Arafah banyak, saya tanya. Tadi sahur Pak Ustaz. Alhamdulillah. Lo begitu jam-jam 10 karena bikin patok, pasang tenda. Akhirnya ada yang nyolong-nyolong minum ekstra jos, lama-lama bagi dong. Lah kok siang-siangnya patungan beli nasi padang. Ya Allah, berat tuh Pak panitia kurban ya. Lah kalau yang bukan panitia sih rebahan di rumah. Yang panitia apalagi kadang jagain sapi, jagain kambing, puasa Arafah berat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dicatat Imam Nawawi Banten Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam karyanya Riyadhus Shalihin, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya
tentang puasa hari Arafah, yaitu dari tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia menjawab, yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu fungsinya untuk menghapus dosa-dosa kita yang hablum minallah setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Tapi yang dihapus ini yang dosa hablum minallah, bukan dosa sesama kita. Dosa hablum minallah ya contohnya umpama as-salatu khairum minan naum. Masih ngantuk ya Allah. Bentar lagi lah. Begitu di masjid udah sallallahu ala Muhammad sallallahu baru jam 5. Bentaran. Melek jam 8. Akhirnya subuh awan-awan. Nah, ini kan kesalahan kita pada Allah. Ini insya Allah yang begini-begini nih terhapus dengan puasa Arafah. Lagi-lagi niatnya nggak perlu pakai harus Arab, pakai bahasa kita. Saya niat puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Beres. Kemudian di hari 10-nya termasuk sholat yang banyak difavoritkan oleh mayoritas muslim Indonesia. Kadang yang wajib nggak dikerjain, sholat idnya datang nggak Pak ya? Tapi ya alhamdulillah. Saya kalau ditanya Pak Ustadz, apa hukumnya orang yang nggak sholat subuh tapi sholat id? Saya bilang pakai ilmu timbangan. Ya timbang nggak sholat sama sekali, ya masih bagus. Paling enggak dia sudah pernah Allahu Akbar walaupun setahun 2 kali. Nungguin si Dul Fitri sama Dul Adha. Ya masih bagus kalau pakai ilmu timbangan. Paling enggak dia Allahu Akbar. Pernah nyebut nama Allah. Kalau ditanya umpama ditanya malaikat pernah sholat? Pernah. Kapan? Hari raya Dul Fitri sama Dul Adha. Lo paling enggak kan yo pernah Pak ya. Makanya misalnya ada punya teman tetangga atau apa yang sholatnya kok setahun 2 kali, alhamdulillah daripada belas. Karena masih banyak saudara kita yang dari lahir Islam, tapi kalau ditanya pernah sholat belum, ya Allah. Paling enggak kalau udah pernah Idul Adha, Idul Fitri udah alhamdulillah. Tapi memang semangatnya orang sholat hari raya itu luar biasa Pak ya. Waktu yang sering saya temui waktu saya masih tinggal di Cilincing Pak, itu sholat subuh baru kelar, itu banyak anak kecil bawa sejadah booking tempat. Di sini ada nggak Pak Ketua? Anak-anak kecil yang bawa sejadah disuruh sama emaknya suruh booking tempat. Itu sholat subuh baru kelar. Ini menunjukkan betapa kecintaannya terhadap ajaran agamanya. Walaupun cuma ya wallahu alam lah ya. Dan sholat Idul Adha itu levelnya lebih tinggi daripada Idul Fitri. Cuman memang semangatnya, persiapannya lebih mantap Idul Fitri daripada Idul Adha. Idul Fitri itu kadang sebulan sebelumnya udah pesen koko baru, sarung baru, peci baru. Tapi kalau Idul Adha apa ya ada? Kayaknya kok enggak ya. Rata-rata promo-promo di di pusat-pusat perbelanjaan, di media sosial itu kalau promo untuk persiapan sholat Idul Fitri itu luar biasa. Tapi kalau persiapan Idul Adha saya belum pernah lihat Pak. Ya mungkin ada, cuman sayanya yang belum pernah lihat. Kalau menjelang Idul Adha itu yang rame gambar sapi sama gambar kambing, gambar orang. Kadang saya pernah agak tersinggung Pak. Foto saya khutbah Idul Fitri, atas saya tuh gambar kambing sama sapi, saya di bawahnya. Ya Allah. Tahun 2 tahun yang lalu apa ya? Saya dikirimi kayak slayer itu loh. Hadirilah pelaksanaan Raya Idul Fitri masjid ini. Cuman atasnya berjejer sapi, kambing. Lah saya di bawahnya sama sebelah saya itu imamnya apa DKM-nya. Begitu saya dikirimi langsung saya balas, ya Allah gambarnya kok saya diinjek-injek sapi sih. Ya Allah wis. Idul Adha itu levelnya lebih tinggi daripada Idul Fitri karena Imam Nawawi Banten dalam karyanya Nihayatuz Zain beliau mengatakan Idul Adha disebutkan langsung dalam Al-Quran sementara Idul Fitri enggak. Di ayat yang kita semua hafal mungkin ya langganan kalau kita sholat sendirian ya Pak. Al-Kausar langganan Pak ya.
Al-Kautsar. Itu zaman saya kecil namanya Inna Ataina. Namanya ternyata Al-Kautsar. Ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Ini ayat perintah Idul Adha. Fasholli, maka dirikanlah salat, li rabbika, hanya untuk Tuhanmu, wanhar, kemudian sembelihlah hewan kurban. Lah salat yang diiringi dengan menyembelih hewan kurban ya salat Idul Adha. Apa ya salat subuh lah ya enggak. Walaupun di situ tidak disebutkan Idul Adha secara langsung, tetapi salat yang diiringi atau diikuti dengan memotong hewan kurban ya salat Idul Adha. Makanya seharusnya kita lebih bersemangat Idul Adha karena levelnya lebih tinggi daripada Idul Fitri. Fasholli, maka dirikanlah salat, yang dimaksud adalah salat Idul Adha, li rabbika. Dalam Quran langsung to the point Pak perintahnya, li rabbika, hanya untuk Tuhanmu. Bukan karena lil enggak enak. Karena ada orang salat Idul Adha, Idul Fitri itu karena enggak enak. Salat bang, salat lah setahun 2 kali, masa enggak? Enggak enak, tetangga pada salat, RT berangkat, RW berangkat, masa saya di rumah sendirian salat. Lah ini salatnya apa ya lillahi ta'ala, apa lil enggak enak? Lil enggak enak ya. Tapi ya hati orang kita enggak tahu. Siapa tahu ya memang dia lillahi ta'ala, cuman ya itu tadi. Li rabbika, kemudian setelah itu wanhar, sembelihlah hewan kurban. Lah dari ayat ini maka dipahami sahnya penyembelihan hewan kurban itu kalau setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau sebelumnya, lah itu mungkin akikah boleh, atau mungkin ada yang nganterin kambing tapi statusnya bukan kurban. Kan di masyarakat kita di sekarang ini kan banyak ya, ada pengusaha non muslim tapi setiap perayaan hari raya dia itu ngasih hewan kurban. Lah ini statusnya kurban apa bukan? Kalau korban mungkin iya, kalau kurban enggak. Kan korban sama kurban beda Pak ya. Yang yang diperintahkan secara sunnah muakkadah untuk menyerahkan hewan kurban ketika dia mampu itu yang beragama Islam. Lah ini ada pengusaha wong fehung lah umpama namanya ya. Dia punya usaha apa, toko material, karena karyawannya ini rata-rata muslim, kemudian dia tinggal di masyarakat sekitarnya ini muslim dan baik hubungan kesehariannya, kemudian dia nganterin ke musola terdekat. Lah ini statusnya kambing ngopo? Kurban mau bukan? Ya bukan Pak. Wong dia bukan orang Islam kok. Kecuali kambing itu diserahkan, dikasih ke salah satu karyawannya. Umpama namanya si Ali. Ali, ini kambing buat lo nih. Lah berarti ini kambing udah miliknya si Ali. Lah Ali ini kan muslim. Begitu diantarin ke Al-Muhajirin sini, lah ini statusnya kurban. Tapi kalau yang wong fehung tadi yang nganterin, umpama Pak Ketua, Pak Wasto, ini kambing dari saya. Ini statusnya bukan kambing kurban. Ini mau dipotong malam takbir boleh, mau dipotong nanti seminggu sesudahnya yo boleh. Wong bukan kurban. Umpama dipiara dulu, digemukin dulu, nanti kalau udah stok habis baru dipotong. Umpama ini statusnya bukan kurban, maka diperbolehkan. Wong bukan kurban. Yang dipersyaratkan untuk dipotong setelah sholat hari raya sampai perpanjangan waktu hari tasyrik, itulah yang diniatkan kurban. Bukan selain kurban. Akikah misalnya, walaupun ini ibadah ada kemiripan tapi berbeda. Kadang di masyarakat kita itu ada pertanyaan, hampir setiap momen begini ada pertanyaan yang ke saya itu, Pak, boleh nggak saya kurban tapi belum diakikai? Sering nggak dengar pertanyaan begitu Pak? Sering ya? Kalau mau jujur Pak, saya nanya ke bapak saya, Pak, saya dulu diakikai nggak? Boro-boro akikah. Punya kambing yang mending dipiara, ntar kalau gemuk dijual buat makan. Kekah. Orang soalnya nyebutkan bukan akikah Pak, kekah. Boro-boro kekah. Ini kalau jujur Pak ya, kita yang asalnya dari kampung, ekonominya mungkin ya kembang sama kempis Pak ya.
yakin akikah itu nggak dilaksanain Pak. Bener Pak ya? Ya saya sendiri loh, nanya ke bapak saya. Lah, apakah ketika saya punya rezeki, apakah saya harus akikah dulu? Enggak. Akikah dan kurban itu dua ibadah yang berbeda. Walaupun ada kesamaan yaitu sama-sama menyembelih binatang atau kambing lah umpama. Tetapi dua-duanya ini tidak saling menghalangi. Jadi seandainya kita yang dulu belum diakikahi oleh orang tua kita dan sekarang kita ada keluasan rizki, maka yang disunahkan kurban. Lain seandainya ada keluasan rizki pas bareng bulan Maulid umpama, kan bukan momen kurban, maka yang sunnahnya yo akikah. Akikah itu sunnah orang tua terhadap anak hari ke-7 kelahiran. Kalau hari 7 belum ada rizki, lipatan 7. Berarti 7, 14, 21, berapa lagi? 28, 35, dan seterusnya. Lah, kenapa kalau di Jakarta dan sekitarnya kok ngambil di hari ke-40? Kalau di daerah saya juga baru tahu di daerah sini. Kalau daerah sini hari ke-40 ya? Rata-rata loh, tapi nggak semuanya kan? Ya hari ke-40 kan? Itu kalau ilmu otak-atik saya Pak. Saya cari dalilnya juga nggak ketemu Pak. Ini hari ke-40 itu kan masa nifas sudah selesai. Nah, masa nifas sudah selesai berarti kan bapaknya udah mulai boleh nyeruduk lagi ya Pak. Nah, makanya dipotongin kambing biar untuk stamina. Ini mau otak-atik saya Pak. Kalau ditanya dalilnya, ya nggak tahu, nggak ada. Wong sunnahnya itu hari ke-7. Hari ke-7 nggak bisa, 14 nggak bisa dan seterusnya tadi. 40 nggak ketemu Pak ya? Nggak, lah iya makanya 40 itu aslinya untuk stamina bapaknya. Untuk percepatan produksi. Itu ilmu otak-atik matok, ilmu cocokologi ya apa ya, pokoknya cocok padahal ya mbok. Lah, kapan berakhirnya sunnahnya akikah itu? Sampai anak ini dewasa dan bisa untuk menafkahi diri sendiri. Setelah itu sunnahnya orang tua untuk ngakikahi anak gugur. Kemudian kesunahan itu dikembalikan ke anak. Kayak saya misalnya, dulu nggak dikakek orang tua sampai umur segini, maka itu dikembalikan ke saya. Kalau memang saya ada rezeki, nggak bertepatan dengan momen kurban, maka yo silahkan akikah. Tapi kalau bertepatan dengan momen begini, maka yang terbaik yo kurban. Kalau seandainya kebetulan ada bonus kok cairnya hari Ahad minggu depan, berarti kan hari tasyrik sudah selesai. Nah itu sunnahnya akikah. Lah kalau ngiras-ngirus itu bahasa Jawa ya. Iya akikah sekaligus kurban boleh ya Pak? Dengan satu kambing. Two in one. Kalau tadi yang puasa boleh 3 in 1. Sholat sunnah boleh 3 in 1. Lah kalau ini akikah dan kurban dengan kambing satu. Mending kambingnya gede, kambingnya kecil yang biasanya di tanggul belakang itu. Kalau saya mau berangkat tuh ya Allah kambing kecil-kecil. Asal yang penting udah cukup umur kan boleh lah ya. Lah umpama datang ke sini Pak Ketua, ini saya mau nyerahin kambing. Apa ini Pak? Ini yo dua-duanya Pak, yo akikah yo kurban. Kata kita kebangetan amat yo. Mayoritas jumhurul ulama tidak memperbolehkan. Kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya mohon maaf, ada orang yang kehidupannya memang kurang beruntung dari sisi ekonomi, sementara umurnya udah sepuh, dulu dia belum diakikahi, belum pernah kurban, kemudian dia pengen akikahin, pengen yo kurban. Sementara kondisi ekonominya yo punyanya cuma duit 1,5 juta. Dapat lah ya. Kalau kambingnya model begitu tadi dapat kali ya 1,5 juta yang biasa diangkut di belakang gitu. Umpama orang model seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau orang punya kontrakan 1 gang, kontrakannya nggak tanggung-tanggung Pak, 1 gang dibeli semua buat kontrakan. Lah kok akikah plus kurban kambingnya kecil, ya Allah kebangetan nih. Memang jumhurul ulama tidak memperbolehkan. Ya tadi boleh memilih apakah kurban. Kalau memang momen kayak begini maka baiknya kurban. Tapi kalau tidak bertepatan dengan momen kurban maka sunnahnya yo akikah.
Dan ada sedikit perbedaan lagi, kalau kurban sunnahnya dibagikan dagingnya mentah, tapi kalau akikah sunnahnya dibagikan sudah matang. Lah terus kemarin ini ada pertanyaan masuk ke saya. Daging kurban boleh nggak didistribusikan ke non muslim? Kalau dipilih sini non muslim ada ya? Kalau di perumahan saya banyak Pak. Di sebelah kanan saya itu yang lapangan satu blok itu hampir semuanya non muslim. Lah kalau selama ini gimana? Kasih ya? Nah, bagus Pak. Itu ada pengurus masjid yang ngotot luar biasa, non muslim nggak dikasih. Sampai saya beberapa kitab saya sodorin ke dia. Dia tetap nggak mau karena kata gurunya nggak boleh, ya udahlah. Yang saya jadi ini Pak, pertimbangan itu kadang ada, wong saya pernah melihat langsung, masjid itu di gang kecil adanya di daerah Kalibaru Pak. Kebetulan depan masjid ini yang punya rumah bukan orang Islam. Lah karena masjid kalau kayak begini kan enak, ada lahan untuk ngikat kambing, ngikat sapi. Ini kan nggak ada lahan. Akhirnya kan kambing, sapi itu kan diikat di depan rumahnya si non muslim tadi, diikat di pagernya. Itu tuh kan kambing kan yo buang kotoran di situ, baunya. Lah rumahnya kena bau kotor, tapi giliran motong dagingnya kok nggak dikasih. Pandangan mereka melihat kita orang Islam kebangetan amat ya. Saya cuma dapat baunya, kotorannya, tapi dagingnya nggak dikasih. Maka bahkan Lajnah Daimah itu kalau Indonesia ya Majelis Ulama MUI-nya, tapi ini Saudi Pak. Saudi ini kan rata-rata Wahabi biasanya kan agak keras Pak ya. Itu pun memperbolehkan daging kurban itu didistribusikan ke non muslim dengan alasan bahwa ini nilainya adalah nilai sedekah. Maka sedekah itu diberikan kepada siapa saja boleh. Bahkan kalau memang aturan fikih daging kurban itu kalau dia motong sendiri itu kan dibagi 3 Pak. Sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah. Hadiah itu diberikan ke orang-orang yang dia hormati. Mungkin gurunya, mungkin saudaranya yang mungkin dia dalam keadaan kecukupan, itu disebutnya hadiah. Lah, yang untuk diri sendiri boleh dengan catatan tadi dia motong sendiri. Yang ribet itu nyerahin kambing cuman dia ngarani apa ya Indonesianya ya? Nanti ini saya nyerahin cuman paha kanan anterin ke rumah yo. Nanti ati anterin ke rumah, nanti paket 10 paket. Itu kata saya mah numpang motong. Dia kan nggak capek Pak yo. Tinggal nganterin, taruh udah nganterin kambing hidup, pulang-pulang udah dianterin paha, dianterin yang udah paketan itu, kemudian minta jeroan macam-macam lah. Kalau dia motong sendiri memang boleh Pak mengambil sepertiga dari hewan kurbannya itu. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk hadiah. Itu dengan catatan kalau motong sendiri. Sementara rata-rata di perkotaan ini yang motong kan bukan dia sendiri kan ini. Dianterin ke panitia. Ini beberapa hari yang lalu saya nonton di tayangan di YouTube. Itu yo menurut saya kayak kurang kerjaan. Panitia kurban bid'ah dolalah. Karena zaman Nabi gak ada panitia kurban. Dulu ya Nabi pokoknya dipotong sendiri, para sahabat kalau korban ya dipotong sendiri. Lah iya dulu Pak. Lah sekarang masyarakat sini kok suruh motong sendiri, gimana ceritanya? Masyarakat sini masih mending Pak yo. Depan rumah jalanan masih longgar. Coba daerah Cilincing sono Pak. Parkir motor aja susah. Lah kok korban mau motong sendiri, gimana ceritanya? Lah makanya masjid memfasilitasi yang seharusnya yang kesunahan motong itu kan yang berkurban. Lah masjid, musola, panitia ini kan memfasilitasi jamaah yang ingin kurban difasilitasi sama masjid. Kadang yo masjid malah sampai ngeluarin kasnya yo. Tempat saya yo Pak untuk beli macam-macam yo. Karena kadang yang dikasih sama yang kurban, kambing, cepek, ya,
Kalau sapi umpama kalau patungan ya wis cepet, kalau enggak sejuta, itu kadang kan ya enggak cukup. Akhirnya masjid ikhlas mengeluarkan untuk beli plastiknya, beli macam-macamnya. Ini sebetulnya memang tanggung jawab yang berkurban, bukan pengurus masjid. Cuman keikhlasan dari pengurus masjid, pengurus mushola untuk membantu memfasilitasi penyembelihan hewan kurban. Nah, kemudian yang sering jadi polemik terus berkepanjangan nggak kelar-kelar, menjual kulit kurban. Pernah dengar Pak? Hukumnya apa Pak? Nggak boleh ya? Nah, selama ini gimana Pak Ketua? Ini yang harus didudukkan Pak. Memang ada hadis bunyinya begini. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual daging kulit kurbannya itu, maka kurbannya itu enggak dianggap alias tidak sah. Tapi yang jadi pertanyaan, yang jual ini siapa? Kalau yang jual yang nyerahin kurban, nah itu yang enggak boleh. Umpama ada datang ke sini nyerahin kurban, kemudian nanti kulitnya antar ke rumah yuk, mau saya jual. Lah itu yang enggak boleh. Lah terus kalau panitia, selama ini nyatanya yo hampir mungkin 99% panitia itu yo jual kulit. Lah sekarang yang jadi persoalan, panitia ini perwakilan dari mudhahi itu orang yang menyerahkan hewan kurban, atau perwakilan dari mustahik itu orang yang berhak menerima distribusi daging kurban. Lah jadi persoalannya di situ Pak. Panitia itu apakah perwakilan dari orang yang menyerahkan kurban atau orang yang menerima kurban? Kalau panitia itu wakil dari mudhahi itu orang yang menyerahkan kurban, maka panitia itu tidak boleh menjual kulit itu. Tapi kalau panitia itu perwakilan dari mustahik, orang yang menerima, maka kalau dia yang menerima berarti kan dia ini udah haknya Pak. Kalau haknya mau diapain ya terserah. Mau dijual, mau disimpan sampai tahun depan baru diolah, ya terserah. Lah sekarang panitia ini statusnya sebagai wakil mudhahi atau wakil mustahik. Gimana Pak? Maka solusinya begini. Panitia kan bukan hanya satu orang kan? Umpama di sini udah yang standby sebagai penerima Pak Ketua, maka beliau nggak berhak menjual. Tetapi kemudian beliau sebagai wakil dari mudhahi itu orang yang menyerah korban, kemudian diserahkan nih Pak Haji Abni. Lah Pak Haji perwakilan dari mustahik, orang yang nanti seperumahan pilihan ini yang menerima, maka itu haknya Pak Haji, mau dijual mau diapain terserah. Maka gitu. Tapi jangan langsung dikantongin sendiri. Wah. Hanya itu loh Pak. Ini namanya, kalau dalam ilmu fikih namanya akad. Akad itu walaupun sekedar omongan itu sangat menentukan. Halal bisa menjadi haram, haram bisa menjadi halal gara-gara akad. Sesuatu haram Pak, karena omongan bisa berubah menjadi halal. Ditanya ada janda ya umpama ya, haram ya, bukan istri kita. Begitu kita datang ke rumahnya, kemudian walinya saya nikahkan, terus saya terima, kan omongan apa ya? Ini janda berubah status menjadi istri, halal, sah. Sah Pak Lakto ya, sah. Ayo gampang. Tapi ini nanti akan berubah menjadi haram lagi, ya gara-gara omongan. Begitu udah dinikahi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi Pak, nggak sesuai dengan bayangan. Ternyata wah lah wis, udah opo. Kalau ibarat motor udah di. Lah kemudian saya cerai, maka ini statusnya berubah menjadi haram lagi, gara-gara akad omongan. Sama kayak tadi.
Maka cara mensiasati agar tidak timbul polemik keharaman menjual bukan hanya kulit sebetulnya, ya apa saja. Itu ya tadi. Ada yang sebagai perwakilan mudhohi. Mudhohi itu orang yang menyerahkan kurban. Dan ada yang perwakilan dari mustahik. Mustahik itu orang yang menerima. Termasuk kadang yang dipersoalkan itu kan ada panitia yang begitu kambing udah disembelih ambil masak nanti buat makan-makan. Kalau di sini gitu nggak? Iya. Itu yang berhak, bukan ini. Wakil mustahik yang berhak, bukan ini. Gitu Pak. Iya. Aman. Wes. Iya. Tapi yang berhak yang mono kan? Karena sebagai perwakilan dari mustahik. Ini hanya contoh. Udah berlaku. Yos, alhamdulillah. Ayo, segitulah kira-kira begitu. Karena beliau ini perwakilan dari orang yang punya kurban. Orang yang punya kurban itu nggak boleh menjual apapun, nggak boleh ngambil ongkos yang nyembelih dari hewan itu. Maka nanti yang beliau menerima, beliau yang mengeluarkan, gitu loh. Maksudnya begitu. Apa ini nggak akal-akalan? Ya enggak, ini namanya akad. Sesuatu tadi loh, halal haram itu tergantung dari akad. Nah, selama ini pokoknya ya asal jalan ayo. Ya alhamdulillah, anggap bener gitu ya Leo. Nah, ini kan problem ini kan kadang karena kita nonton di YouTube itu kan cuma sepotong-sepotong, Pak. Haram menjual kulit kurban. Iya haram memang, tapi yang jual siapa? Kalau yang jual itu yang kurban, haram bener. Tapi kalau yang jual orang yang terima, enggak haram, Pak. Dulu zaman saya awal merantau ke Jakarta, itu asal mun begini, ikut antri kupon di Istiqlal, Pak. Itu apakah dimakan? Enggak, wong di kos-kosan enggak punya kompor, dijual. Saat itu daging pasaran 20.000. Kita jual 15.000, 10.000 laris, Pak. Uang asal kita dapat itu udah ada yang nampung di luar. Pernah ngerasain ya, Pak? Kalau saya dulu sering, Pak, zaman awal-awal merantau. Pernah ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seputar tentang kurban. Agar ibadah kita yang kita jalani ini tidak menabrak aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.